رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية كما بعد Rasanipun sesepuh bini sepuh Poroki para alim hingga kaum mulia ke Bapak Ibu sedaya kakek hormatan. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama ngaji, nambah ilmu. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kunjungan turun terusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mulai ya. Ini sudah jam 6. Salah, berarti HP ini salah. Tapi jadul ini. Jam 4:08. Pastilah kita hidup nantinya juga akan meninggal, itu pasti. Tidak ada orang hidup tanpa mati ya. Paling kita dibatasi oleh Allah usia paling 100 tahun. Paling udah hebat. Untuk zaman ini, saat ini bisa mencapai usia 100, luar biasa. Kanjeng Nabi aja 63. Kanjeng Nabi 63, masa nikah 25 tahun. Padahal menurut beliau Abah Yai Mas Rohan, guru kita Sunan Kalijogo, Pondok Sunan Kalijogo, usia seseorang dilipatkan 3 pada masa waktu nikah. Kalau nikahnya Rasulullah 25 tahun, harusnya meninggal 75. Ternyata beliau meninggal 63, masih dikurangi. Kemudian kalau nikah umur 30 lipatkan 3, 90 tahun. Kan begitu. Itu kalau hitungan wong Jawa. Nah, sampean nikah umur 21 lipatkan 3 berarti 63. Rasulullah selawe aja 63 meninggal. Nah, 21 berarti kelong piro. Intinya bukan itu, ternyata orang hidup ya harus mati, tidak ada hidup selamanya. Padahal saya nikah umur 30. Kalau dihitung itu berarti saya harus sampai 90. Sekarang baru 50. Berarti masih ada 40 tahun yang akan datang. Dan istri saya sudah ompong. Ya, sombong kabeh saya lepol nih. Kenapa ibu-ibunya ini cepat tua? Karena nikahnya masih muda. Nah itu kenapa cepat tua cepat mati ya, karena nikahnya biasanya 17 nikah, 20 nikah, 21 nikah. Nah ulangnya kan biasanya panjang. Kan seperti itu biasanya, tapi itu hai Gusti Allah. Ada seorang perempuan yang usianya sampai 100 lebih itu ada.
Dan jangan ngira kalau anak muda terus mati ini belakang, belum tentu. Atau yang sehat panjang umur, belum tentu. Yang priangan malah awet pol pirang-pirang kok. Wis wotak-watur orang mati-mati malah sing sehat pol malah mati sebab tabrakan. Kan begitu. Jadi banyak sekali kematian yang tidak harus muda dan tidak harus tua atau tidak harus sakit. Enggak. Itu hanya Gusti Allah. Tapi intinya adalah seseorang yang hidup pastilah harus mengalami kematian. Maka sebelum kita mati dipersiapkan. Saat inilah persiapannya. Sekali lagi, kalau mati kita tidak bisa menentukan atau milih kita mau mati di mana, kapan, di tempat yang mana, itu tidak bisa pilih kita. Itu hak Allah. Tapi kalau kita mau ke neraka atau surga, kita bisa pilih mulai saat ini. Nah, wae dhewe iki pengen mlebu neraka atau swarga iso milih, tapi nek mati ndak bisa. Manggone ning ndi, usiane pira, dalam keadaan kaya ngopo ndak ngerti. Tapi nak swarga neraka kita bisa pilih awet saat ini. Karena apa? Sudah diberikan jalan. Iki lho nak kepen mlebu swarga dalan iki, kepen mlebu neraka dalan iki. Tinggal pilih. Kan begitu. Kalau sampean iki nak sampamane nyenengi bojone wong iki dalan mlebu swarga apa mlebu neraka? Harus ngerti kan? Ya itu jebule kadang-kadang kan ono tabrak lah. Nah, menurut sampean kita cara minum TM ini kira-kira itu neraka apa surga itu ngerti ya? Aja lagi padahal topi miring kira-kira ini miring apa ora iki? Padahal yo ngerti, wah iki salah iki. Tapi ngerti ini salah dan ini jalan menuju ke neraka. Nafsu kita biasanya sing nabrak. Padahal ngerti, ngono kayak neraka, mengenai swarga kita disuruh untuk pilih jalannya. Padahal kita sudah berusaha mencari jalan ke surga dengan cara baik-baik semua ke Allah. Memasukkan kita ke neraka itu hak Allah. Tapi kayaknya Gusti Allah ora tegel banget. Beliau Allah itu mempunyai sifat Rahman Rahim masalahnya. Tidak semudah terus ahli ibadah terus ke neraka belum tentu juga. Gusti Allah sifatnya Rahman Rahim, belas kasih luar biasa. Lah wong sing ahli neraka, sing kakek dosa bisa di ngapura masuk surga kok. Masa sing kita berusaha enggak? Kan begitu, maka persiapannya mulai saat ini. Kita mau ke arah yang mana sudah ada jalan masing-masing. Ning kadang kita ku karena diberikan nafsu, kita ngerti kalau itu menuju ke neraka kita bisanya terjauh. Punten, saya tak tanya sampean, saya usianya mulai 40 mengenai. Saya sendiri kalau melihat perempuan cantik itu ngerti. Juga saya itu cantik. Ngerti. Saya kira kalau sudah umur 50 enggak ngerti perempuan cantik. Sampean sama enggak? Kira sampean apa beda ngerti cewek itu ayu malah orang itu ayu. Bukti bedon. Kalau saya kok enggak. Kalau ada perempuan cantik kok pasti bilang cantik. Ini lebih cantik daripada istri saya. Oh ternyata ada nafsu di sana. Sekarang ini nafsu ini kok hilang wis tuwa. Enggak ternyata. Oh sehingga jebule kita masuk ke area menuju ke neraka itu karena nafsu. Kita makannya pindah-pindah. Kita makan ke sana pindah. Ini parek mangan lele mau kepengen mie ayam, jawarak mie ayam kepinginnya ya apa ayam geprek ayam itu jebule ngarahake iki nafsune jebule. Kalau kita nerima apa adanya, enggak karena nafsu, ya berarti sambel apa krosak dirasanya wis enak. Ya deh. Ternyata yang membuat kita menuju ke arah jalan ke neraka, padahal kita dipilih mau jalan kemana, bisa pilih kita mau neraka atau surga terserah, tapi kebiasaan kita mengikuti. Terus ngerti kayak neraka ngikuti arahan itu. Kebanyakan kita karena punya nafsu. Itu karena punya nafsu itulah. Dan namanya itu dari nafsu berarti hukumnya. Dan kita tidak punya nafsu hukumnya. Malaikat. Sampai pernah enggak dengar malaikat pacaran? Enggak pernah toh? Sampai pernah dengar enggak malaikat makan? Terus malaikat buju atau malaikat selingkuh
Ini tidak ada. Kenapa? Tidak punya nafsu. Kalau kita sudah tidak punya nafsu, ya tidak ada arah situ. Makanya malaikat total harus surga. Kenapa? Tidak ada nafsu. Nah kita bisa ke surga dan mereka tergantung kita. Mau nuruti nafsu apa enggak? Nah selanjutnya kita menuju ke area akhirat sekarang. Masalah mati kita nggak bisa tentukan, tapi neraka surga kita mulai bisa pilih saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min baini yadayillah hatta yas'ala an arba'ati asya. Ini Rasulullah yang mengatakan, seseorang maju di hadapan Allah besok di hari kiamat ketika disidang, tidak lepas dari 4 pertanyaan. Ketika kita besok berhadapan dengan Allah di akhirat, yang ditanyakan adalah 4 pertanyaan dulu. Pertanyaan ini yang wajib sampean jawab. Apa? Kira-kira sampean apa? Pertanyaannya apa? Kapan? Pertanyaan apa sih? Menurut sampean apa pertanyaan? Agama. Tuhan siapa? Tuhan. Terus apa? Kitab Nabi. Menurut sampean ya. Menurut sampean. Jadi seseorang besok berhadapan dengan Allah di hari kiamat, 4 pertanyaan. Kalau sampai bisa jawab, insya Allah kesananya sedikit aman. Terus sampai dari kitab Nabi, pengeran gitu ya. Terus sampai ada 4 itu kira-kira. Pertanyaannya, motornya kayunya piro, sebagainya apa ya? Tergantung. Ngono nambah ilmu. Kita padahal besok harus berhadapan langsung dengan Allah di akhirat, karena kita dipastikan meninggal. Tidak ada orang hidup tanpa mati. Kemudian setelah mati, besok di hari kiamat kita berhadapan dengan Allah, dan itu pasti kita ditanya 4 masalah. Pertama, ini cara Rasulullah. An umurihi fima afna. An umurihi fima afna. Yang ditanyakan oleh Allah pertama kali adalah dari usia kita. Di usia kita ini, usia kita yang diberikan oleh Allah, untuk apa usia sampai habis? Saya sekarang 50, ditanya mulai dari umur 12. Dari umur 12 sampai 50 bisa habis. Dari 12 sampai 50 berarti 38 tahun. 38 tahun itu ditanyakan, untuk apa bisa habis 38 tahun ini? Pertama kali yang ditanyakan oleh Allah usia kita. Kamu itu mulai 12 untuk apa? Lu kok bisa catatannya kok jelek semua begini tuh gimana? Mau piye to iki? Itu ditanyakan. Maka kalau begitu jangan sia-siakan umur yang sekarang kita punya. Umur kita berapa? Umur kita adalah 24 jam. 1 hari, 1 malam. Kemudian diringkas usia kita adalah masuk dan keluarnya nafas itu usia kita. Sampai itu akan ditanya masuk dan keluar nafas kita. Setiap nafas masuk, setiap napas keluar ditanya untuk apa. Kalau sampai napasnya yang masuk nggak ada, keluar yang nggak ada, juga berarti mati. Ya, bener kan? Berarti usia manusia itu napas masuk dan napas keluar. Ketika sudah ada yang masuk dan yang keluar, berarti kita mati. Berarti usia kita di nafas. Maka Allah akan menanyakan usia kita, kenapa habis hampir 12 sampai ke 60, untuk apa usianya sampean? Itu ditanya terus. Waktu usia 12 kanggo ngapa? Lho kok so sampean catetane elek kabeh iki piye? Mau-maune apa sampean pas 12 ora salat? Lho iki catetane kok ndak pernah salat. Kenapa puasane bolong-bolong? Lah usianya sampean kanggo ngapa? Itu ditanya terus, dicecer terus. Allah tidak menanyakan motor ini. Gusti Allah juga tidak menanyakan rumah. Nanya usianya sampean.
maka gunakan usia yang sekarang kita punya. Usia kita ini kesempatan terbaik. Selagi masih ada masuk dan keluar, gunakan. Gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti dicecer Allah gara-gara kurang amal. Gara-gara kurang amal. Kalau saya ingat ini, sekarang sudah 50 tahun. Betapa 40 tahun yang akan datang itu dekat. Kalau 40 tahun, ya kalau sekarang diberikan 80 tahun, tinggal 30. Betapa dekat sekali 30. Betapa saya datang dari Demak ke Gandrung tahun 99. Sekarang 21 tahun, saya tidak terasa. Tidak kerosok belas. Ini kok Demak ijek kilingan. Saya masih ingat banget, masih bujang tahun 99. Saiki anaknya segede-gede, rasanya ijek koyo mien. Rasanya lagi segilu banget. Betapa usia saya hingga. Lalu waktu itu mau kanggo enak-enakan tok apa ndak rugi? Apa ndak ditanya? Aduh, aku rugi banget. Pada tiap-tiap hari isinya mau ngaji. Kalau malam tahajud, ngajar anak, ngajar torekot, itu aja saya masih merasa rugi. Masih banyak waktu usia saya yang terbuang. Berdua saya masih tidur. Kadang 1 jam, 1,5 jam. Sampai bisa tanya ke Umine. Umine nanti bingung. Ini ya, Umine tidur, saya masih melek. Umine ngiler, saya masih melek. Umine bangun subuh, saya masih melek. Itu aja masih saya merasa rugi. Nanti ditanya, kok masih ada 1 atau 2 jam lubang gimana? Mulanya usahakan usia kita untuk beramal baik. Karena nanti itu ditanya, lu iso gimana sedih lagi kok orang kanggo ngamal piye? Iso maksiat tok piye? Itu ditanya terus itu. Iki piye? Dibuka nek. Ngapusi kancane. Ngleboni. Ngrasani lho. Iki kok maksiat tok iki? Ditanya. Rasulullah cerita, ada salah satu anggota SB. Wong lagi kena ngajine anggota SB. Ono salah satu di antara umatku, ya anggota SB kan umat Rasulullah kan. Besok di swarga ki nangis menyesal. Dia masuk surga tapi menyesal. Ada orang masuk surga tapi menyesal. Nangis. Akhirnya ditakoni malaikat Jibril, "Kenapa kamu nangis? Di surga kan paling enak." Jawabnya apa? Saya itu menangis bukan karena enggak enak. Saya itu nangis karena menyesal. Loh, kenapa menyesal? Masuk surga kok menyesal? Bukan masalah itu. Kenapa dulu ada waktu saya enggak zikir ke Allah? Ada 1-2 menit kenapa saya enggak ingat Allah? Jadi ada ahli surga masuk surga menyesal karena pada waktu hidup di dunia ada waktu yang tidak untuk zikir. Itu menyesal. Duh, yen piye dino Selasa iso malah aku ngaji kok mung bahasa tok piye? Itu dunia aku kan awet esuk ngaji. Sampeyan mau awet esuk ngapa? Awet esuk berapa? Awet esuk do dikir apa ora ki mau? Besok sampeyan besok mlebu swarga menyesal ijen kuwi lho. Aduh ijen menyesal. Lah nek mlebu neraka apa ora luwih menyesal? Mlebu surga aja masih menyesal. Kenapa? Karena ada waktu yang untuk tidak zikir. Ternyata usia kita ditanya. Pertama yang ditanya adalah usia kita kenapa habis. Mumpung kita masih belum dihabisi untuk amal-amal yang baik. Kan begitu. Berbanyak, mumpung ada kesempatan. Bapak saya sudah habis waktunya. Wis assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya nututi. Yo innalillahi, waktunya habis. Usianya habis. Kemudian mertua laki-laki habis. Mbah dari Umine habis. Pak Harto usianya habis. Pak Karno habis. Nah terus makanya sebelum kita ikut ke area itu,
nututi Pak Karno, nututi Pak Harto, nututi bapak saya, nututi ibu saya, mertua saya. Sekarang masih ada kesempatan untuk beramal dari usia yang telah kita miliki sekarang ini. Sisa usia bangsa. Karena itu besok ditanyakan. Karena besok itu ditanyakan. Saya melihat anak pertama sudah jadi bujang. Sekarang bujang, gede. Saya melihat itu menyesal. Aduh ya Allah, sampai aku biar jatuh yang ini biar. Kayaknya aku nak bunuh turun. Padahal dulu saya kalau di pondok jam 1 sudah bangun, baca sholawat sampai subuh. Itu tiap malam. Itu aja saya melihat anak saya menyesal. Kalau aku jadi kayak koyo iki, kayak aku mondok, ora bali-bali kayak. Mau. Kalau saya tahu seperti ini, kayaknya aku bojoku umur sudah. Men. Itu aja yang sudah biasa untuk saya lakukan waktu semaksimal mungkin untuk amal-amal baik. Itu saja masih rasanya menyesal. Masih banyak waktu yang saya maksiat, saya sia-siakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena ternyata ini nanti akan ditanya oleh Allah, umur kita buat apa sampai habis. Jadi kita tanya diri kita masing-masing, usianya kan ngopo jajal kan ngopo biyen dolan. Jajal sampean kawit biyen ndak dadi bakul motor, terus mondok kayaknya sampean gawe pondok dulu ya. Kayaknya dadi pengasuh pesantren lah mondok kawit biyen. Berarti yo banyak sekali ya usia yang kesia-sia ternyata ya. Gitu. Ya mumpung ini masih ada kesempatan. Yang nomor 2, wa an jasatihi fima ablah. Kemudian kita ditanya di hadapan Allah langsung, fisik kita kemana ini fisik kita sehingga fisik kita sudah lemah dan hancur. Ditanya. Mulai kamu kecil sampai remaja, setelah itu menjadi orang dewasa dan kemudian jadi orang tua, sehingga kita rapuh seperti ini tuh buat apa? Fisik kamu tuh apa? Itu ditanyakan. Kanggo apa awakmu? Lha kenapa bedegolmu kok nganti orang nepak ireng apa kurang sujude? Kenapa bathunge ora dikei ireng-ireng kayak iki? Apa kurang sujud? Kan begitu. Saya ditanyakan nanti tekan rapuh awake. Kenapa iki kok catetane kok jelek kabeh? Buat apa janjane awakmu? Itu ditanyakan oleh Allah. Usia ditanyakan, kemudian fisik kita juga akan ditanya kok. Kenapa janjane awakmu yen? Tak kei sehat-sehat kok. Orang malah kanggo aku ki piye to janjane? Ayo kanggo pupuk awake sehat. Pupuk awake sehat. Bos, gimana rasanya sehat menurut sampean? Enak enggak? Menurut sampean sehat itu penting enggak? Itu. Menurut bosnya sehat penting banget. Kenapa? Karena beliau merasakan pernah enggak sehat. Iya. Makanya sampean sehat-sehat nih. Temenan gunakan. Masa juga akan ditanya tenaganya sampean, awake sampean ditakoni. Mulai dari kecil sampai kita tua nanti hancur di kuburan itu ditanyakan, biyen kanggo ngapa awakmu di waktu sehat kenapa tidak digunakan? Dan sekarang baru sehat semua, lagi fit-fitir sampean gitu temenan. Dulu kalau pas bahasa kita kecil-kecil begini, saya tuh awas. Baru usia wis 50 orang nggo kacamata dan persis kayak anu ki, semut anu. Rukun banget ki. Yo do gandeng-gandeng yo. Arep do main apa iki? Ngerti tulisan ki gandeng kabeh. Walah. Kan mesti ditanyakan, lah waktu mripatmu biyen awas kanggo ngapa? Saiki kan nggo kacamata dari sergap. Lah biyen waktu anu apa ora rajin anu kan ditanyakan itu. Numpak motor mien sini Demak itu hanya 6 jam. Berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 12. Pakai Bliss, Suzuki Kawasaki dulu. Kuat, pulang juga secara fisik enak. Sekarang
pakai Mercy aja ada yang nyupir udah kelelahan. Dan itu ditanyakan, damien waktu sehat kanggo ngapa? Ayo saiki nek wis numpak Mercy wis keselan ngapa kowe? Berarti banyak sekali di saat-saat kita sehat awake, banyak sekali yang kita tinggalkan. Maka mumpung usia masih ada, fisiknya masih kuat, gunakan untuk beramal baik. Nah, beramal baik kan ora kudu ngaji tok. Janji ora kanggo maksiat, iki berarti kanggo ngamal baik. Kalau janji ora sampean maksiat, pasti itu amalnya baik. Sehingga cek ora baik kan kadang kita maksiat. Dikai wajah cantik, dikai wajah ganteng sampean pernah perut baik, besok yo ditakoke lha waktu barang kan kenapa pernah perut. Saya wis tuwa kan angel kan oleh bidake pernah perut karo nangise. Antarane mesem karo nangis mirip. Kan itu selalu ditanyakan itu. Ayo mungkin kita masih benar-benar masih mumpung masih muda, awak isih kuat, secara fisik kita oke, apa-apa isih enak. Mumpung durung ditakoke Gusti Allah ning alam akhirat, sekarang kita harus tanggung jawab. Gunakan waktu sehat kita untuk beramal. Contoh kayak ngaji seperti apa Selasa sore begini, jangan sia-siakan. Walaupun sekali barang kalimat 1-2 menit, gunakan. Oke ya itu ya, bisa ya. Jadi jangan buang fisik. Waktu seneng badminton, subhanallah. Biar ngerti ngono, biar tak ngaji banyak. Kalau sehat badminton saya datangkan pelatih yang dulu latih Susi Susanti, main-main bahasa Arjo datangkan bisa-bisa 1 minggu kan 7 hari ya. Saya itu bisa badminton 10 kali. Berarti kan kelebihan hari. Kalau tidak percaya tak ini. Saya itu 1 minggu bisa badminton 10 kali. Malam datang, pagi bisa datang, sore berangkat lagi. Nah dipikir ya Allah berarti misalnya kita kali Gusti Allah piye ya. Biar umur waktu 46 atau 45 buat apa? Minton ya Allah. Lah bener apa ora janjane? Lagi sehat-sehat sekali jumping kok dulu sekian nyemes orang jumping orang marah sekarang jumping ya kepengen dekule kepelarak itu makanya sekarang sampai ini waktu jam masih seger banget. Maka terus adegan ini jangan ditiru ya, adegan badminton jumping ya. Sehat gunakan. Sekarang sudah lemah, mata lemah, pendengaran lemah, jumping sudah tidak bisa. Aduh, ternyata banyak fisik saya yang sehat tidak saya gunakan untuk kebaikan. Lebih baik saya menyesal sekarang untuk setelah ngaji seperti ini saya gunakan yang lebih bermanfaat karena nanti paling-paling ditanyakan oleh Allah. Kenapa awakmu biyen sehat kamu ini? Kenapa awakmu sehat dulu ini? Kenapa usia kamu di saat 23 lagi hebat-hebatnya malah untuk seperti ini? Selalu ditanyakan terus, enggak rampung-rampung. Nah, daripada besok ditanyakan sing angel-angel untuk kebaikan saja. Kesehatan kita untuk kebaikan. Kan seperti itu. Itu Mbah Kadus Reza dulu pernah tanya enak jadi kadus apa enak jadi anggota DPR ya itu. Saya bilang jadi kadus aja. Kadus kan lebih bermanfaat bagi banyak orang secara langsung. Gunakan tenaga untuk kepentingan orang umum itu lebih penting daripada lungguh bening kantor. Lebih baik untuk langsung gunakan tenaganya untuk kemanfaatan banyak orang. Sadurunge ditakoni Gusti Allah besok awake kanggo apa? Kanggo keapian. Sampai untuk ya, untuk banyak orang ya untuk ya, untuk bahasa apa Jepang, untuk bahasa Jepang. Apalagi andai kata kursus bahasa Jepang gratis luar biasa itu. Itu apa manusia sekian itu bahasa Inggris ya Allah agar supaya dia bisa
kerjanya mudah dan sebagainya. Oh ya bagus, enggak gimana, ada bayaran enggak ya Allah. Bebas berarti kamu ini bagus sarapannya. Seumpamanya. Dari usia kita ditanya, usia kenapa habis, secara fisik kenapa jadi lemah? Itu ditanyakan. Wa an ilmihi ma'amilabih. Kemudian kita ditanya tentang yang apa kita ketahui, ilmu. Seberapa kamu amalkan apa yang kamu dapat? Kita akan ditanya oleh Allah di catatan kita. Ini kok kamu banyak ilmu, yang sekarang ya setelah kamu amalkan apa saja? Selasa kemarin kamu diajar Bali begini, loh kok kamu tidak kerjakan? Dan terus untuk apa? Jadi ilmu kita nanti akan ditanya oleh Allah. Seberapa kita bisa mengamalkan? Loh kok ini catatan kamu kiai loh, Soleh Alimabuk. Ini catatan kamu ini jadi kiai ini. Tapi mana yang kamu amalkan? Apa yang kamu kerjakan tentang ilmu kamu? Kok bisa kosong semuanya? Itu ditanyakan terus. Dipaidul. Padahal salah satu ilmu. Kemarin kan ada ilmu yang sedikit tapi harus bisa kita amalkan. Orang-orang yang keras hati, bisa keras hati itu apabila orang itu menjadi atos hati ini, keras, senangan bantah, jika jadi kon ngamal moh itu gara-gara 4 masalah. Ayyabular rajulu kok iman. Salah satu di antara dari hati kita itu jadi atos koyo batu dikandani wis ora gelem ketama ketika kita kencing berdiri. Nah ngono berarti nak kepengin lakoni ilmu gen atine empuk, nah ngono kudu dodok. Gitu. Loh kok saya tahu itu kok ilmunya tetap karo ngadeg. Berarti kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan itu ditanyakan. Lah kamu ngapa kowe ngaji ora dilakoni? Selalu ditanya, "Ki ilmu tambah iki, tambah iki, lho kok ora dilakoni?" Lah terus kamu ngapa ilmumu? Bagus, gimana? Tahu ngaji ya, kita berarti sebenarnya akeh wong kuwi dadi atine antos, nah dikandani dadi angel, kena sedikit berselisih karo bojo akhirnya malah padu, terus neng-nengan itu kan krana atos atine. Kuwi jebule hanya masalah papat. Siji, sebab nak nguyuh karo nadeg. Itu kan ringan-ringan saja ya. Oh iya jebule nak nguyuh karo nadeg dadi atine atos. Wah, aku nak ngono tak karo dodo. Berarti ki nglakoni ilmu nih, nanti tidak ditanya Allah kalau begitu, karena sudah dilakukan. Nah orang dilakoni itu ditakoke dicocok. Ini ilmu orang dilakoni piye? Janjane kepriye? Padahal sampean kabeh biasanya nak nguyuh karo karo kabeh. Terus karo katu karo cewek, ya kan? Terus karo katu karo cewek karo ngomong. Lagi ning tibah kiye lagi nguyuh. Terus ngadeg ora cewek karo ngomong ya wis atos beduduk bareng. Itu contoh nanti ditanya oleh Allah tentang ilmu yang telah kita dapat. Kemudian yang ditanyakan seberapa yang kita amalkan. Kapan orang dilakoni di omah itu? Kan gua ora dilakoni. Ngaji teman-teman ora dilakoni. Padahal selama ini yang paling sulit yang saya tahu adab Rasulullah yang sekarang bulan di mana beliau dilahirkan. Adab mangane Rasulullah saja saya tahu oleh nglakoni sing abot banget. Beliau nak arep mangan, beliau itu wudhu dulu. Arep mangan wudhu dulu. Itu aturan beliau, adab beliau kalau makan. Terus cara sampean segane disiapkan. Terus apa kuwi jenenge baca doa, terus ngambil garam. Nah, didilah. Dah, terus langsung nyekel sego terus sampean. Setelah nyekel sego, dibuke bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah jero cangkem iki segane dipamah ping 40. Hitung lagi dilek, lagi tangane dengan bismillahirrahmanirrahim. Lagi 40 dipamah. Angelo. Setelah makan alhamdulillah berarti itu wudhu lagi. Setelah makan terus wudhu.
Bar wudu, sholat 2 rakaat sujud syukur. Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa makan. Ya kan, sampai ngerti ilmu ini kan gitu Sam? Ayo, kok ditakoni besok. Ayo, sampai tahu ngaji kalau kiai ini tentang karannya Rasulullah. Kenapa nggak dilakoni? Gitu, ditanyakan besok ini akhirat kok. Padahal lagi lepol. Lagi dari Rasulullah kok kita kesulitan. Paling kalau saya bisa ya sebelum makan wudu. Selesai makan wudu. Nah, kon mamah ping tangkul ada sampai gaya, sampai makan dulu. Apa meneh mangane orang cendok, lagi plok di tangan suyat kayak kiye. Terus ngene meneh. Kene lagi dianu bekene cendok meneh kok. Apa meneh mangane wis panas. Gunake tegere wis. Boro-boro dipamak. Didek utune katut ora kerasa. Usia kita ditanyakan kenapa habis, fisik kita ditanyakan kenapa sampai tua rapuh. Untuk apa? Kemudian ditanyakan seberapa ilmu yang telah sampean dapatkan. Waduh, aku ya kayak banget pada ilmu yang telah kita dapatkan banyak. Setiap sore Selasa sore begini banyak yang kita dapatkan loh dari iso diamalke apa urung iki. Kalau ngantrongi ilmu dulu kemudian kita belajar untuk bisa diamalkan atau kita lakukan. Contoh dewe Rasulullah iki ilmu sing sapa wonge merenguti sing lanang, pacung sapa wonge wong wedok, bojo wedok merenguti sing lanang sementara sing lanang ora salah. Mongko ngamal swidak taune dihilangkan. Ngamal apike swidak taun indah. Ketika merenguti sing lanang sementara sing lanang ora salah. Wah, kayak banget swidak taun padahal sampeyan lagu umur 30. Wis kepotong 30 urung lakoni wis kepotong. Di sisi lain sing sapa wonge wong wadon nyuci pakaiane sing lanang termasuk kathok cekake kanthi ikhlas sing ati monggo rontok sekabehane dosane. Lho, wis kan ketempel meneh kan? Oh berarti nak ngono lah kepengin utuh ngamale aja merenguti sing lanang sering nyuci pakaiane. Ku penak jadi diwale-wale kok nak ngono dilakoni ngilmu kok. Ono meneh dawuh Rasulullah bisa dilihat sing sapa wonge wong wedok nglairke anake kemudian gelem mimiki tok maka sak sedotane dibandingke bobote langit bumi isih larang regane mimiki kuwi ganjarane. Berarti kok gede meneh wong wedok wah kae ganjarane. Tapi merenguti celana meneh sudah tahu hilang meneh. Merenguti sudah tahu hilang meneh. Ora orang merenguti lah. Anak iso kan ono wong itu ora gelem mimiki sing anake kan padha ganjarane. Sak sedotan tok langit bumi dikalah bobote karo ganjarane wong itu. Luar biasa. Setiap sak ngedene lahire setiap dosane hilang. Mulai dari pucuk rambut nanti tekan pucuk sikil. Makanya diperbanyak melahirkan. Hilang, nanti kamu hilang. Nanti kan ono sing ngedung-ngedung kok 2 jam kan ono. Jadi diperbanyak melahirkan maka berarti lebih banyak dosa yang dihilangkan. Itu lho, wedi-wedi di anak, malah ngedung. Ngedune ngeri. Bisa itu hadis buka Bukhari Muslim ada. Nah, ya ibu-ibu ya, diake oleh-oleh ya. Ya, anu. Berarti ya, aja loro tok. 5 ngilmu piye nek ngene dilakoni ilmu ora dilakoni kok ditakoke masalah kok ditakoke wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir kita ditanyakan oleh Allah sebelum amal sholat ini sudah ditanyakan dulu itu. Siji umure, ping 2 fisike, ping 3 amale.
ilmu yang telah kita amalkan itu ditanya. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima afqahu. Tentang masalah harta kita. Kita ditakoni, duitmu, dunyamu, nggo gawe sangka hasil apa? Kemudian kanggo ngapa? Itu ditanyakan. Sakmene wong sumur. Tak takoni ya, sampeyan ditakoni. Lha sampeyan iki dodol apa? Motor ya Allah. Tapi motore kok duit apa? Kok duit ngeten Gusti. Lah terus hasilnya piro? Sekian. Lah hasilnya kanggo ngapa? Kanggo tugas ciu. Lah kuwi dene kanggo ciu. Sikep rikai kira cara bahasa kene iki. Dadi mulane daripada ditakoni seperti itu, ditakoni terus ditanya seperti itu lebih baik apa yang kita kerjakan, pekerjaan itu, kemudian yang kita hasilkan dan untuk apa? Kalau begitu, untuk yang baik-baik saja. Kita kerja yang halal, menghasilkan halal, kemudian dibelanjakan untuk hal yang halal. Karena nanti ditanyakan, ini harta dari mana? Hasilnya berapa? Terus untuk apa? Daripada ngisi-ngisi ini, lebih baik dari pekerjaan baik, menghasilkan yang halal, dinafkahkan sesuatu yang halal. Nanti kita ditanya enak. Loh, ini belanja kanggo belanja apa? Nggo gawe motor ya Allah. Lah kuwi duit kon ndi niku golek-golek kula penteletan iki dari halal. Nah, terus hasilnya ngapusi ora pada waktu dagang. Mboten ya Allah, ya wis halal. Terus nggo kanggo apa? Kanggo tumbas semen, kanggo masjid. Oh ya wis kabeh. Wis tutup. Wis rasa tak teruske. Ora kakang pertanyaan lho. Lagi hasil anu iso modal motor kok ndi? Nggih. Kula tekak bapake kula. Modal. Ah ya wis, lah terus bareng di motor ana hasil piro? Lho kenapa lho ora ngapusi kena mboten enten hasile. Oh ya wis, bareng kuwi terus saiki terus kanggo apa hasilku? Lah genah niku kangge nginumi kanca-kancane ya wis ngene iki bali niku nek terus bisa terus. Lho kok iso? Lho kok bisa? Kok bisa terus menerus? Tapi nang wis apik kabeh wis paling nyenengke. Padahal itu di hadapan banyak makhluk, di hadapan makhluk sedunia. Untuk apa harta kita? Dari mana? Kemudian diperuntukkan untuk siapa? Kebaikan apa kejelekan? Tanya. Dan itu disaksikan makhluk sedunia. Enggak main-main. Ngisi-ngisi nih loh. Nah pas delala umur entek kanggo elek yo isin. Visi kita mulai dari sehat sampai kita habis visi kita yo nek nglakoni elek yo kita malu. Kemudian ketika kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapat, ning ngarepe makhluk juga ngisi-ngisini, kemudian hasil pekerjaan kita untuk apa dari mana juga nah ora apik juga ngisi-ngisini. Maka 4 ini pertanyaan usahakan jenengan selalu baik dari usia, dari fisik, penghasilan, ilmu, gunakan yang baik-baik. Pemenang. Ojo ngisi-ngisini. Mumpung durung isin ngarepe makhluk besok, lebih baik sekarang kita mulai. Usahakan mumpung ada kesempatan. Kan begitu. Nah, soalnya kadang-kadang budaya itu ngawur. Budaya ngawur. Orang peduli halal, haram, langsung untuk duit. Orang ngerti besok kalau ditanyakan, ini hasil dari mana itu udah ditanya. Dulu waktu di pasar saya, tahun berapa ini ya? Pasar awal tahun 2000 sampai 2008. 2008. Ya lumayan punya kios, punya ini dan sebagainya. Pendapatan berapa juta sebulan? 13 ya. 13 juta ya. Piro jowo yang yuto. Piro saat itu ya. Di sini pasar saya lagi gila-gilanya itu. Nah, ini saya cerita. Kadang orang itu enggak memikir. Besok bisa ditanyakan dari mana, terus bagaimana cara untuk menghasilkan dan kemudian dilempar kemana. Nah, pada waktu di kios itu sing nggoni umine kalau enggak salah. Lah, umine tahu pernah pilih-pilih baju apa ya? Kok juragan. Nyekel tok itu harus dibeli. Ya saat itu ya. Nyekel tok kudu orang Bandung apa Jakarta? Wong Grogol lah. Kalau nggak salah ya, Grogol. Saat itu kan ya, nanti satu harus dibeli yang telah dipegang ini itu kan waktu itu harus dibeli. Bahkan dia sampai masuk ke lokasi ini, masuk ke
ke kios, naik ke kios. Saya datang ke sana tidak ngerti umine ono munggah ning kios sebab ini harus dibeli karena sudah dipegang. Klambi dipegang kudu dituku. Ya ora. Wah, berarti mulai nyenyek wani munggah ning area saya, jangan salah. Langsung saya waktu itu mencari batu ya. Saat itu langsung saya cari batu, golek tak puter wonge bentuknya kok rambut ya golek. Ngene. Kepengin karo rasane wantem watu sirahe. Golek tak puter tak takoki ono kok modele iki kok. Ternyata apa ini? Anu golek. Gak ketemu delalah, ketemu temenan, roh rasane. Jangan salah. Lu saya itu orang gandrung, dagang di gandrung kok kamu beraninya nyekel kudu dituku kayak Jakarta bener. Jakarta enggak apa-apa mungkin, jangan main-main. Tak wantem temenan. Wani-wani pemenang wani buka kios di mana di dalamnya itu ada istri saya. Karya itu enggak boleh. Istri saya kok didekati. Oh awas, dekat kok bahaya. Untung enggak megang temenan. Ini kan berarti dia menghasilkan dengan cara enggak baik. Nah, saat itu juga pesan saya dengan Umine, jangan mudah tertipu dengan pedagang. Nah, saat itu saya mau ulang tahun. Nah, Umine membelikan sarung. Nah, pedagangnya ngomongnya nih ya, Umine ini sarung iso nambani gatel. Ingat nih coba, ingat ora, iseling ya. Jitu kok ke loro, bah wanyes, kainnya teles kok bah. Apa iya? Ini sakit kangge nambani gatel. Apa iya? Betapa dia mencari rezeki dengan cara ngapusi. Saya enggak percaya, saya jadi pedagang sejak dulu di pondok dilatih bunyai kok. Enggak begitu ah. Yang akhirnya Umine tuku loro ketipu. Temenan. Barang tanggo pertama ya anyes, ono banyune, wong teh digebyur banyu. Saat itu waine tipis ora ketulungan. Dienggo ki tekake keton. Temenan. Dienggo sepisan bareng dicuci wis disampirke wis gak anyes lagi wong memang wis gak ono banyune. Terus kena banyu panas setitik glundrung. Dienggo ngepiring ki tekan dengkul. Kanggo dia ulang tahun saat itu rumah sana kena bayi seneng malah jadi sengit. Ngono kok ya dilakoni. Ora ngerti nak besok iki ditakoke Gusti Allah, biyen mbok gawemu piye ngapusi apa ora terus ngapa. Ojo serampangan lah. Mumpung kita itu masih ada waktu jangan begitu. Mbok gawe sing bener, sing halal, hasilnya halal diperuntukkan untuk hal-hal yang halal. Ojo sing aneh-aneh. Kan begitu. Tapi nyengiti. Saya menggunakan prinsip ini. Pas dodolan di pasar, apa karena itu kebiasaan saya tidak ngerti. Nah, Umi ini masih di dalam, masih di rumah. Saya berangkat ke pasar buka. Ono bapak-bapak tuku sarung. Sarung ono sing regane selawe, ono sing regane 50, ono sing regane 80. Tak jejerke kumbas sarung Mas, jejeran. Ini regane pinten ya? Niki sing regane selangkung, Mbah. Niki regane ingkang 50, niki sing 80. Pun monggo dipilih mawon. Padahal kita pas. Kula nyuwun badine tok. Pas tak sing dipilih sing 80. Rega 80. Kula milih niki. Kula nyang Mas. Mbah niki pas 80 niku kula tumbase Mbah jenengan badhe pinten. Mboten Mas nah niki 40 mawon. Wis saya jujur apa adanya 80, saya jual 80 masih jebule dinyak separuh. Padahal saya kepengen hasil dari penjualan dengan cara baik, engko tak kanggo napakoi bojo dengan cara baik. Lho, jebule dijujurake 80 ternyata dinyak 40. Ternyata sing marah-marahi bakul-bakul dhisik. Akhirnya melu-melu kan. Sing 40 tak tawake 80, engko gantinya 50 terus bagi 10 to. Waduh, jebule iki karena kebiasaan ternyata. Ketika kita jujur malah dinyang separuh.
Tapi ketika digenjot 80 dinyang 50, sing 40 genjot ning 80 dinyang 50 berarti 10. Ya ampun 10 anu 50 tambah ditambahi. Padahal wis berarti. Hasil nopo niku jenenge? Ngapusi kan? Ngapusi. Serat tepat. Akhirnya Mimi abai resign. Saya tidak mau ke pasar lagi. Pokoknya abai kepingin mulan tok wis mau dagang apa wae mau pokoknya jangan temenan. Bisa monggo jenengan goleki. Wong jebule ra percaya nek saiki di dagangan pasar, jebule sampean untuk jajal di dagang pasar enggak. Utawa sampean saya punya toko, tanya ke orang punya apa enggak? Saya enggak punya, toko enggak punya, pasar enggak punya, sawah juga enggak punya. Saya tuh hanya punya walet. Ya. Nak ngiler gane larang. Sopo santri? Oh ngilere pirang ngiler niku. Lah ngilere santri ya berbengi berkah. Sebenarnya gara-gara santri itulah Allah memberikan saya makan. Daripada anu sih ning pasar ngapusi, WP ning omah ngenteni lere santri sih genah. Malah alhamdulillah. Karena ternyata jebule pasar pun sulit untuk bisa jujur. Makanya ini Allah benar. Dan Rasulullah ini mengatakan bahwa apa yang kita dapat, yang kita kerjakan, hasilnya dan untuk apa ditanyakan pertama kali juga. Kalau sing hati-hati ya, nabi gawe ya. Hasilnya yo sing hati-hati. Untuk apa? Yo sing hati-hati. Mumpung durung ditakoni besok kersane Gusti Allah. Cocok? Kata nggih. Bekatan ingkang saged kula aturaken bepilih wonten babagan ngapunten mugi-mugi dipunparing barokah dhumateng Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma 'alimna wa lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajli wa ajli ma 'alimna wa lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahim. Bismillahi ala nafsina wa malina wa ahlina. Allahumma qfina bi halalika haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram nafir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan naru biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.